Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kabupaten Nganjuk 2021 untuk menyusun RKPD tahun anggaran 2022 berlangsung dengan model daring telekonferensi. Perlu kami sampaikan bahwa dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan ada 1.016 usulan aspirasi masyarakat dan kepala desa serta 714 usulan pokok-pokok pikiran yang sudah diinput pada SIPD. Hasil dari forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dan Des PIKK ada 67 usulan prioritas kecamatan. Proyeksi pendapatan sebesar 2.304.339.539.485 rupiah. Sedangkan besar belanja yang sudah terverifikasi di SIPD sebesar 3.384.184.777 rupiah. Sedangkan pembiayaan itu 128.500.000.000 rupiah. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar 762.645.292 rupiah. Di sejumlah tempat, nampak hadir Wakil Ketua 1 DPRD Nganjuk, Ulum Bastomi, yang membacakan sambutannya dari ruang kerja DPRD Nganjuk. Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik. Musrenbang ini menjadi legalitas usulan prioritas yang akan dituangkan perencanaan perangkat daerah maupun kabupaten. Usulan idealnya selaras dengan usulan yang disampaikan pada saat anggota DPRD reses, sehingga yang diperjuangkan anggota DPRD selaras dengan rencana yang disusun oleh pemerintah daerah, dan perangkat daerah wajib memprioritaskan usulan masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang untuk dimasukkan dalam rencana kerja dalam perangkat daerah kabupaten guna mewujudkan perencanaan yang benar. Muhammad Yasin, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, mewakili Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, membacakan sambutan Musrenbang tahun 2021 untuk menyusun RKPD tahun 2022. Sambutan tersebut disaksikan secara virtual pula oleh anggota DPRD, anggota Forkopimda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, tokoh agama dan masyarakat, serta pimpinan perguruan tinggi. Musrenbang merupakan integrasi dari prioritas hasil Musrenbang kecamatan, rencana teknokratik, perangkat daerah, dan pokok-pokok pikiran DPRD, termasuk hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang sebelumnya telah dibahas dalam forum perangkat daerah lintas perangkat daerah pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2021 yang lalu. Penanganan dampak pandemi COVID-19 dengan percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat menjadi isu utama dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2022. Selain itu, Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD dan Permendagri nomor 90 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan kemudian faktor yang harus menjadi perhatian semua stakeholder dalam merumuskan program kegiatan subkegiatan di tahun anggaran 2022.
Usai membacakan sambutan, Muhammad Yasin langsung membuka secara virtual acara Musrenbang tahun ini. Kami mewakili Bapak Bupati, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah, musyawarah perencanaan Kabupaten Nganjuk 1 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2002 pada hari ini, Rabu 24 Maret 2021, dengan resmi saya nyatakan buka dan mulai untuk kita semua. Menurut Adam Muharto, Kepala Bapeda Nganjuk, tahun ini dan proyeksi tahun depan penyerapan APBD tetap difokuskan pada upaya pemulihan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Dari aspirasi yang ditampung dari tingkat RT, RW, hingga tingkat kabupaten, dari proyeksi total pendapatan APBD sebesar 2,1 triliun rupiah, proyeksi belanja pada RKPD tahun 2022 menyentuh angka 3 triliun lebih, sehingga menimbulkan defisit sebesar 774 miliar rupiah. Musrenbang Kabupaten Nganjuk tahun 2022 ini adalah dalam rangka menajaman program-program kegiatan yang bisa tercover di 2022, karena memang pagu definitif kita dengan kebutuhan yang sudah diinput oleh masyarakat terjadi selisih yang sekitar 770 miliar, sehingga perlu penajaman program-program kegiatan yang diprioritaskan di 2022 dan kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda sehingga tidak ada lagi defisit di sana. Sedangkan untuk penganggaran 2022 memang karena sejak 2020, 2021 sampai 2022 kondisi COVID masih diprediksi masih terjadi, sehingga prioritasnya adalah untuk penanganan kesehatan, termasuk juga untuk pemulihan ekonomi. APBD tahun 2022 akan dibagi berdasarkan skala prioritas, yakni pada sektor kesehatan sebesar 15%, pendidikan sebesar 27%, serta kebutuhan lain-lain sebesar 30% dari pagu dana APBD 2022. Adam Muharto berharap dari hasil Musrenbang tahun ini, semua pihak dapat bekerja sama mengawal proses pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Prioritas di 2022 adalah untuk penanganan COVID, kemudian adalah pemulihan ekonomi. Jadi karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk di 2021 ini adalah min 1,7. Ini masih cukup lumayan karena di provinsi sudah -2. Dengan harapan pemulihan ekonomi, jadi kegiatan-kegiatan yang merangsang masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, diharapkan ekonomi Kabupaten Nganjuk nanti bisa tumbuh seperti sedia kala, seperti sebelum-sebelumnya. Di tahun 2018, 2019 kemarin pertumbuhan ekonomi kita di angka 5. Kalau sekarang karena COVID di tahun 2020, 2021 ini sudah minus 1,7. Harapan kami dengan adanya Musrenbang ini, masyarakat selaku peserta Musrenbang yang mulai dari tingkat RT, RW, kemudian di tingkat desa, kecamatan, kemudian forum kabupaten ini, nanti aspirasinya bisa tersampaikan sampai nanti menjadi APBD. Tapi memang benar aspirasi-aspirasi itu memang yang prioritas. Sehingga diharapkan kerjasamanya antara pihak pemerintah, pihak legislatif, dan lembaga-lembaga yang lain dalam rangka mengawal proses perencanaan daerah di Kabupaten Nganjuk tahun 2022 ini. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.